Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Di antara kalian pasti ada yang hobinya itu traveling ya, seneng jalan-jalan gitu kan, menikmati keindahan alam atau pokoknya menuju tempat-tempat destinasi wisata yang oke punya lah. Salah satu tempat destinasi wisata yang paling terkenal saat ini ada di Korea ya guys ya. Sebagaimana yang kita tahu buat para K-popers, para pecinta drakor ya pasti pengen banget mengunjungi salah satu pulau di Korea yang menjadi salah satu pulau lokasi syuting dari banyak banget drama Korea ataupun video-video klip dari para boyband atau girl band di Korea. Apa itu pulaunya? Jeju Island. Jadi Pulau Jeju Island itu memang terkenal dengan keindahan panoramanya, lautnya. Ya pokoknya karena memang banyak drakor dan juga video klip dari beberapa K-pop ya yang syutingnya di sana. Jadi kalau kalian mencintai Korea tuh pasti pengen banget ke sana gitu. Nah, tapi apa jadinya kalau kalian saat menuju ke destinasi wisata yang kalian mau, kalian mengalami sebuah kecelakaan transportasi? Ya pasti ngeri banget ya, itu nggak bakal bisa dilupakan ya. Yang kita akan bahas kali ini di Aquilas Room adalah salah satu kecelakaan transportasi terbesar di Korea Selatan guys ya. Apalagi kalau bukan kapal Sewol. Jadi guys, kalau lu mau menuju ke Pulau Jeju Island ya guys ya di Korea itu, lu bisa naik beberapa kapal feri. Salah satu kapal feri yang paling terkenal untuk menjadi sarana transportasi untuk berangkat ke Pulau Jeju adalah kapal feri Sewol ya. Sewol ini sebuah kapal feri yang modern bisa dibilang karena memang ya bagus gitu loh, namanya buat orang-orang kaya mungkin yang bisa ke sana gitu kan ya. Sebenarnya untuk kemungkinan si kapal Sewol ini bisa mengalami kecelakaan di laut ya, ini terbilangnya kecil rate-nya gitu kan. Jadi kalau lu naik suatu transportasi kan ada kemungkinan kecelakaannya ya, kayak mobil bisa tabrakan, pesawat bisa jatuh, kapal bisa tenggelam. Semakin modern transportasinya, maka semakin kecil rate dari kecelakaannya tersebut, sebetulnya gitu. Nah, kapal Sewol ini termasuk kapal yang modern. Tapi pada kenyataannya kapal feri Sewol harus tenggelam di dekat Pulau Byungpung pada tahun 2014. Dan tragisnya, dari tenggelamnya kapal Sewol ini banyak bermunculan teori-teori konspirasi yang nanti kita akan bahas di Aquilas Room. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channelnya Aquilas Room, klik tombol subscribe-nya jangan lupa dan tekan tombol notifikasinya biar kalian selalu update apa yang Aquilas Room akan bahas ke depannya. Oke, kalau kalian sudah subscribe, udah tekan tombol notifikasinya ya, kita akan lanjutkan masuk ke pembahasannya. Jadi kapal feri Sewol guys, itu berangkat dari Pelabuhan Incheon pada tanggal 15 April 2014 membawa 476 orang ya, yang dimana 324 orang diantaranya adalah murid kelas 2 SMA dari sekolah menengah atas Danwon di Ansan ya. Mereka lagi mau karya wisata gitu guys ya, tapi mirisnya ternyata itu adalah karya wisata terakhir mereka karena hampir semua dari 324 orang siswa SMA tadi harus meninggal di kecelakaan kapal Sewol ini. Tanggal 15-nya itu masih normal-normal aja keadaannya, masih berlayar dengan baik-baik aja lah ya gitu ya. Tapi pada tanggal 16 Aprilnya ya, sehari kemudian kapal ini mengalami suatu tragedi ya, atau kecelakaan transportasi yang bisa dibilang aneh ya, karena setelah banyak tersebar teori-teori konspirasi di antaranya gitu kan, jadi semakin menumbuhkan kecurigaan terhadap pemerintah Korea Selatan yang terkesan menutupi dari kasus si kapal Sewol ini. Jadi pada jam 8.48 ya, kapal Sewol ini udah mulai oleng gitu. Jadi kapalnya itu kayak berbelok tajam gitu guys ya. Jadi kan kalau kapal laut itu kan gede sih ya, nggak bisa kalau beloknya tiba-tiba, itu sangat beresiko. Kalau secara hukum fisika itu bisa tiba-tiba terbalik lah, ibarat kata kayak gitulah. Nah, sampai di pukul 8.52 ya, ini sebenarnya pemerintah itu belum menerima secara resmi adanya kecelakaan dari kapal feri Sewol ini sendiri guys, karena dari awak kapalnya ini nggak melaporkan ke pusat gitu. Jadi kan kalau kayak transportasi yang umum kayak pesawat dan kapal terutama ya, dan kereta juga biasanya itu akan punya
kayak semacam menara koordinasi gitulah ya mungkin ya. Jadi kayak punya pusat buat laporan. Harusnya mereka tuh komunikatif gitu dengan si radar pusatnya ini. Tapi anehnya, ini keanehan pertama guys ya, kapal Sewol ini krunya nggak ada yang laporan kalau mereka lagi ada trouble nih di kapal Sewol ini ya. Sampai dengan pukul 8.52 itu tidak ada laporan masuk sama sekali di radar menurut data yang ada ya, bahwasannya kapal Sewol ini mau tenggelam. Mulai ketahuannya itu karena ada seorang siswa di antara siswa yang tadi masuk di dalam kapal feri Sewol ini, ada yang nelpon ke 119. Mereka ngasih tahu, ini gue lagi di kapal Sewol dan kapal Sewol akan tenggelam. Ini keadaannya saat gue nelpon kalian tuh kondisinya udah miring nih, udah nggak bener jalannya gitu kan. Kita bakalan tenggelam, tolong dong kirimin tim penyelamat supaya kita bisa diselamatkan. Jadi pada pukul 9:06 ya, pertama kali ada namanya di sana ada Jindo Vessel Traffic Service. Jadi kayak mereka validasi berita atau informasi yang diterima oleh 119 tadi dari anak murid yang ada di dalam kapal Sewol itu ya. Jadi kayak divalidasi ke pusatnya si kapal feri Sewol ya. Bener nggak nih kapal lu lagi mau tenggelam gitu kan? Soalnya ada laporan masuk begini, pokoknya dijelasin lah ya. Dari situ karena si induk pusatnya feri Sewol ini kayak putus kontak sama si kapal tersebut nih, udah langsung, wah kayaknya bener deh, soalnya nih kita nggak bisa kontak gitu kan. Udah langsung kerahin tim penyelamat, dan di saat itu juga tim penyelamat mulai dikerahkan. Pokoknya sebelum regu penyelamat datang, semua kru di kapal Sewol itu kayak ngasih pengumuman berulang kali ke seluruh penumpang yang ada di dalam kapal ya, supaya tidak bergerak dari tempatnya mereka gitu. Jadi kayak nggak boleh keluar dari kapal yang kayak gitu-gitulah ya. Sampai di pukul 9:19 itu pertama kalinya baru kapal feri Sewol itu muncul di berita gitu ya. Di berita nasional itu ada di channel YTN ya, YTN gitu. Jadi channel tersebut baru pertama kali kayak memblow up, ada kecelakaan kapal nih, kapal feri Sewol yang sedang membawa karya wisata anak-anak dari sekolahan Danwon gitu kan, segala macam lah pokoknya diramein dan langsung viral saat itu juga karena melibatkan begitu banyak nyawa, terutama nyawa anak-anak. Tapi apa daya ya, sampai di pukul 9:39 itu anak-anak masih di dalam kapal karena memang pengumuman dari semacam corong pemberitahuan lah ya, corong apa sih namanya itu ya, pokoknya sistem alarmnya di kapal itu tuh kayak dibilangin terus, kalian tetap tenang, jangan keluar dari dek, pokoknya lu harus tetap stay di tempatnya masing-masing, pakai jaket penyelamat gitu doang guys, nggak disuruh keluar intinya mereka ya. Cuman jadi itu kan tadi kan atas perintah dari kapten kapalnya ya, dikasih pengumuman kayak gitu. Jadi anak-anak ini ya udah nurut karena mereka mungkin belum pernah seumur hidupnya ngalamin kecelakaan kapal ya guys ya. Pasti kita akan berusaha untuk, oh ini kapten kapal loh yang ngasih tahu, oh ini kru kapal loh yang ngasih tahu, mungkin kita harus menuruti ini ya, posisinya gitu kalau orang awam kan ya guys ya. Jadi mereka nurut aja, mereka diem di kamar-kamarnya mereka gitu. Tapi sampai di pukul 9:39 si kapten kapal dan kru-krunya malah nyelamatin diri duluan guys. Dan mereka malah meninggalkan tanggung jawab mereka atas 300-an orang di dalam kapal lainnya itu masih di dalam kamarnya mereka masing-masing gitu. Jadi mau keluar tapi dibilang jangan keluar, kayak gitulah kira-kira ya guys ya. Jadi kan tadi pada pukul 9:39 itu kru kapal diselamatin duluan ya. Seharusnya kan kru kapal itu lebih paham ya, karena mereka itu dijadiin kru kapal pasti dikasih pelatihan gitu kan, bagaimana kalau ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi ibarat kata mah kalau ada kecelakaan mereka yang paling mungkin untuk selamat, karena mereka kan udah dilatih gitu ya, berenangnya dilatih, terus ya gimana cara bertahan di atas laut dan sebagainya, pasti mereka udah terlatih di situ. Tapi anehnya ya, malah itu duluan yang dievakuasi guys ya. Kok lu bisa-bisanya ninggalin penumpang lu dan lu malah naik ke kapal tim penyelamat ya. Jadi dalam waktu 11 menit tim penyelamat itu bisa menyelamatkan 80 nyawa ya, 80 orang gitu ya, termasuk para kru-kru kapal. Yang paling bikin kesel tuh itu 5 orang yang pertama diselamatin guys ya, 3 diantaranya malah kru kapal dan 2 adalah penumpang gitu kan. Gue pernah nonton Titanic guys ya, gampangnya lah, gue pernah lihat Titanic gitu ya. Itu kalau diselamatin pasti penumpang duluan, kru-kru kapalnya tuh masih ada di sana gitu kan, kayak ngatur gimana caranya biar keluar penumpangnya, karena mereka kan dibayar ya kan, mereka kan digaji dari para penumpang-penumpangnya gitu ya. Kok bisa-bisanya dia bilang, kalian diem ya, kalian diem di sini, terus gua keluar gitu. Tuh, ngeselin banget sumpah. Nah dari 80 orang yang diselamatin ya, ketika baru 80 orang yang naik ke kapal penyelamat ya, itu kapal Sewol ini ya udah keadaannya miring lebih dari 60 derajat miringnya. Jadi udah bener-bener hampir
siku gitu. Kalau siku kan 90 derajat guys ya, jadi 60 ya kayak gini lah kira-kira nih. Walaupun tragedi ini terjadinya pada 2014 ya, tapi sampai saat ini masih viral banget kasus di TikTok, itu kan di YouTube juga baru mulai up lagi, padahal udah bertahun-tahun yang lalu gitu kan ya. Gue nggak tahu lah sebabnya kenapa bisa viral lagi, tapi karena mungkin ya ini terlalu tragis ya, karena gue juga begitu nyari artikelnya, begitu nyari bahan beritanya gitu, itu gue jadi miris banget ya, bener-bener miris karena kok bisa setega itu. Kalau emang ini konspirasi dari pemerintahnya gitu ya, ngorbanin nyawa 304 orang, di antaranya adalah murid-murid SMA yang masih punya masa depan gitu kan ya, masih cerah lah gitu, masih panjang jalannya. Nah, sampai di pukul 10 lewat 21 menit atau hampir setengah 11 berarti ya, itu regu penyelamat kembali berhasil menyelamatkan 40 orang lainnya gitu ya. Dan ketika 40 orang ini naik ke kapal, dalam waktu 10 menit saja itu kapal Seoul udah terbalik posisinya. Aduh, gimana ya, kapal feri itu kan nggak kecil ya guys ya, gede gitu ya. Jadi kalau begitu kebalik, lo tau lah berapa debit air yang akan masuk langsung ke kamar-kamar yang ada di dalamnya. Duh, gua nggak bayang sih. Dan menurut ilmiah ya, gue pernah baca kalau meninggal dalam keadaan tenggelam itu meninggal yang paling menyakitkan gitu ya, karena lu harus ngisep air tuh kan. Lu pernah nggak sih kemasukan air di hidung tuh perihnya kayak apa? Dan ini lu harus dipaksa gitu karena lu nggak bisa napas kan, kemasukan air laut itu. Wah gila sih, gue nggak bayang ya. Jadi gue waktu baca artikelnya itu gue kayak sedih banget gitu ya, kayak ngebayangin posisinya mereka gitu. Dan gue turut berbelasungkawa lah buat para korban-korban yang sampai saat ini tuh bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sampai di 1 hari kemudian guys, pada tanggal 17 April 2014, yang disampaikan oleh pemerintah itu 8 orang itu yang meninggal, baru 8 orang lah intinya gitu kalau kata pemerintah ya. Padahal mah yang meninggal yang udah terkonfirmasi ada 8 orang, tapi 300 lebih lainnya itu masih dinyatakan hilang dan mereka masih berharap masih bisa selamat. Tapi ya lu bayangin ya, lu harus terjebak di lorong-lorong labirin kapal tuh kan nggak gampang lah. Gimana lu caranya keluar, kecuali mungkin kalau dari awal ketika kapal miring mereka udah disuruh evakuasi, nah itu mungkin ya lompat aja ke laut gitu kan, mereka pakai life jacket ya. Ya mungkin mereka masih hidup dan gampang untuk diselamatkannya. Tapi ketika kapalnya udah tenggelam terus mereka masih berharap selamat, ini sih ngocol buat gue ya. Pada 18 April 2014, kapal Seoul akhirnya tenggelam sepenuhnya, tepatnya pada pukul 11 lewat 50 siang. Ya, kapal Seoul itu tenggelam ke dalam air dan benar-benar udah nggak tersisa di atasnya gitu ya. Dan operasi penyelamatan pun dihentikan. Jadi mereka hanya bisa menyelamatkan 172 orang dari 476 orang yang ada di dalam kapal. Dan ketika tenggelam, ya udah 295 orang dinyatakan meninggal dan 9 orang lainnya dinyatakan hilang. Hanya ditemukan 295 jenazah saja. Dan 9 orang lainnya tidak ketemu sampai saat ini, nggak tahu ada di mana gitu. Jadi salah satu kejanggalan yang terjadi adalah, jadi sewaktu si kapal Seoul ini tenggelam ya, sebenarnya ada salah satu kapal feri juga ya yang lagi kebetulan melintas dekat kapal Seoul, dan mereka tuh benar-benar ngelihat dari awal proses miringnya kapal Seoul sampai tenggelamnya kapal Seoul ya. Dan selama terjadi itu sebenarnya nahkoda dari kapal ini nih, pokoknya si nahkoda kapalnya itu udah berusaha ngontek si kapal Seoul nih, ke nahkodanya kapal Seoul gitu ya, kayak keluarin itu para penumpang lo, nanti kalau ada di dalam situ semua mati lo gitu kan. Dan nahkoda kapal Seoul malah jawabnya apa guys? Dia bilang, emang kalau gua keluarin sekarang penumpang gue, mereka semua bisa selamat? Ada yang mau nyelamatin? Kayak gitu guys, ngocol ya, bener-bener kayak. Dan ngeselinnya ketika kapal Seoul dievakuasi, dia orang yang pertama keluar guys ya. Dari 5 orang, 3 orang diantaranya adalah salah satunya kapten kapal itu. Selin sih ini, bener-bener. Karena dia kapten kapal, nahkoda kapal ya. Dia yang perintahnya didengar oleh semua kru kapal dan oleh penumpang juga gitu kan. Dan kalau kata dia suruh diam ya penumpangnya pada diam, akhirnya meninggal semuanya gitu ya. Yang selamat hanya beberapa orang aja. Nah, setelah kapal feri Seoul ini benar-benar tenggelam dan dinyatakan tewas para penumpangnya ya guys ya, ini muncul beberapa fakta yang bakalan kita bahas ya sama-sama ya. Jadi dari mulai proses tenggelamnya kapal Seoul ini di tanggal 16 April itu
media-media masa Korea Selatan itu kayak serempak menyiarkan atau memberitakan bahwasannya para penumpang dari kapal Seoul ini sudah berhasil dievakuasi. Ngomongnya kayak semuanya udah berhasil dievakuasi. Jadi kayak pembohongan publik terbesar sepanjang sejarahnya Korea Selatan buat gue ini kayaknya. Jadi mereka kayak bikin kamuflase supaya publik itu tenang, nggak nyalain pemerintah kayak gitulah kira-kira ya. Tapi ya fakta nggak bisa dibohongin guys. Pada kenyataannya ternyata yang meninggal lebih dari 300 orang atau tepatnya 304 orang. Dan fakta keduanya guys, semua kru kapal meminta penumpang kapal Seoul untuk diam di tempat atau diam di lokasi mereka masing-masing. Jadi nggak boleh ada yang keluar kabin, nggak boleh ada yang keluar, apalagi sampai keluar kapal gitu, nyemburin diri ke laut itu nggak boleh gitu kan. Alasannya mereka itu katanya air di luar itu lagi dingin suhunya. Padahal kan nggak ngejamin lu dingin, nyebur air dingin langsung mati gitu kan ya. Beberapa orang kan tahan sama air dingin gitu kan. Dan jeda waktunya tuh panjang banget. Sebetulnya ya kalau dari waktu jam 8.48 waktu kapal Seoul ini mulai miring gitu ya, sampai di 10:25 ketika kapal bener-bener terbalik gitu ya, itu ada jeda 100 menit guys ya. Bener-bener lama banget ya, sejam setengah lebih berarti kan, karena kapal gede nggak mungkin langsung tenggelam tiba-tiba gitu, nggak. Jadi prosesnya tuh sedikit sampai benar-benar terbalik. Itu ada waktu 100 menit. Dimana kalau waktu itu digunakan untuk mengevakuasi semua penumpang kapal Seoul itu hanya dibutuhkan waktu 6 menit saja untuk menyelamatkan seluruh orang yang ada di kapal Seoul. Ketika kapalnya baru miring sedikit itu, kalau mereka disuruh keluar nyeburin diri ke laut, itu mereka ada kemungkinannya untuk selamat hampir sebagian besar. Mungkin ada yang akan meninggal, tapi yang nggak akan sebanyak ketika mereka disuruh diam di tempat. Nah, fakta yang ketiga guys, ketika informasi terhadap kapal Seoul ini yang lagi ngalamin tenggelam ini tersebar di media, otomatis para orang tua dari siswa yang ada di dalam kapal Seoul ini mau lihat sendiri lah anak-anak mereka tuh dievakuasi lah. Jadi mereka datang ke pelabuhan Incheon dan ikut dengan kapal penyelamat ya untuk ngelihat proses penyelamatan anak-anak mereka. Itu harapannya mereka guys ya. Tapi yang mereka lihat atau yang mereka saksikan itu malah justru membuat mereka benar-benar emosi banget. Karena yang mereka lihat adalah tim penyelamat itu kayak nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma datang ngelilingin kapal doang gitu guys. Nggak berusaha untuk ngebongkar, bikin jalan masuk ke dalam kapal untuk ngeluarin orang-orang di dalamnya dan sebagainya. Enggak. Jadi mereka kayak cuma bener-bener ya udah yang udah ada di luar mereka selamatin, yang itu kapalnya kapal Seoulnya ini yang lagi terbalik ini cuman dikelilingin doang gitu kan. Bener-bener ngeselin banget ya guys ya, yang aduh di luar ekspektasinya si orang tua siswa inilah ya. Mereka harus menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri anak-anak mereka tidak bisa diselamatkan. Itu miris banget buat gua. Itulah yang membuat publik dari Korea tuh bener-bener marah banget sama pemerintah dan terutama sama si perusahaan kapalnya ini sendiri ya. Fakta yang keempat tadi udah gue sempat singgung juga sebenarnya ya. Jadi dari 5 orang yang pertama diselamatin itu 3 diantaranya adalah kru kapal termasuk kapten kapalnya. Dimana seharusnya seorang nahkoda itu menjadi orang yang paling terakhir dievakuasi setelah dia memastikan semua penumpangnya selamat. Karena nahkoda itu memiliki tanggung jawab besar ya. Fakta yang kelima kenapa kapal Seoul tenggelam ini menjadi sebuah tragedi atau sebuah kayak konspirasi gitu ya. Karena ini sebenarnya udah ada tawaran dari pemerintahnya Amerika Serikat, bahkan sampai pemerintah luar negeri loh mau turun tangan untuk tragedi Seoul. Dia jadi kayak mau nyelamatin kapal Seoul tadinya, tapi pemerintah Korea Selatan dengan tegas menolak tawaran dari Amerika Serikat. Ini opini gue sih. Jadi kayaknya ke Korea Selatan itu nggak pengen Amerika yang dapat panggung gitu loh. Dia pengennya gue yang nyelamatin supaya nanti publik gue juga bakalan muji-muji kinerja dari pemerintah Korea Selatan. Mungkin niatnya itu, tapi malah jadi petaka karena ternyata tim penyelamat yang datang ke sana itu nggak kompeten kerjanya. Yang namanya disebut tim penyelamat harusnya mereka udah tahu ketika datang di lokasi bagaimana cara proses penyelamatan yang bisa dengan cepat, baik, dan bahkan bisa target yang selamatnya itu harusnya lebih dari 50% lah minimal gitu kan. Ini mah cuman malah ya 172 orang dari 476 ya, cuman sekitar 30%-an doang yang selamat gitu. 70%-nya meninggal. Kan ini berarti bukan tim penyelamat buat gua mah. Cuman kayak ya udah lu nganterin kapal aja ke sana, yang ada orang di luar ya diangkut, yang di dalam bodo amat gitu. Jadi kayak ngocol sih, ini bener-bener kayak bener-bener disetting lah.
Fakta keenam ini berasal dari datanya pusat perkapalan di Korea gitu. Jadi berdasarkan radar ya, si kapal Sewol ini kayak sengaja bermanuver zigzag ya, sehingga ya kayak berbelok tajam tiba-tiba sehingga kapal tersebut menjadi oleng dan akhirnya mengalami kecelakaan terbalik gitu ya. Jadi ini aneh karena ya lu lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba ini harusnya lurus doang tiba-tiba zigzag terus belok tajam akhirnya terbalik. Jadi kayak benar-benar ini kesalahan human error lah gitu, ini kesalahan nahkodanya karena seharusnya hal ini sangat tidak mungkin terjadi. Fakta yang ketujuh, ini setelah dievakuasi bangkai kapalnya ya, ditemukan ternyata kapal Sewol juga mengangkut 400 ton baja, bayangin di dalam decknya gitu ya. Ya gue nggak tahu, mungkin memang itu hal yang biasa atau gimana. Buat perkapalan ferry gue nggak begitu ngeh ya, nggak begitu paham banget detailnya. Gue nggak mau bilang gue ngerti banget, tapi yang jelas kayaknya buat gue pribadi secara umum dari sudut pandang orang umum ya, itu merupakan hal yang aneh. Dimana kapal Sewol ini kan kapal penyeberangan orang, bukan kapal barang gitu. Kok bisa ada 400 ton baja? Jadi bisa jadi ketika kapal itu zigzag dan berbelok tajam, si bajanya ini, baja-baja yang di dalam dek tadi, ikut terjatuh ke arah kiri sehingga kapal menjadi oleng dan udah akhirnya terbalik gitu ya. Dan menurut analisa dari para ahli di Korea juga, kayaknya sependapat gitu, bukan sependapat, mungkin gue yang sependapat sama mereka ya. Jadi mereka tuh juga mengatakan mungkin adanya kelebihan berat dari baja tersebutlah yang membuat kapal ferry Sewol sangat cepat terbalik dan tenggelam. Dan fakta yang ke-8, ini yang paling mengejutkan. Jadi gue sempat waktu riset tentang kapal Sewol ini, gue sempat ngeliat seorang pemilik perusahaan dari kapal ferry Sewol ini kayak lagi nangis minta-minta maaf, mukanya pucet gitu, kayak dia ngerasa kayak bersalah banget. Orangnya udah tua. Itu namanya Yo Byung Eun. Dia adalah seorang tokoh masyarakat di Korea dan terkenal kaya banget dan memiliki pengaruh yang besar di Korea juga karena dia punya kayak serikat gitu dengan gereja-gereja yang paling berpengaruh di Korea Selatan gitu. Si Yo Byung Eun ini juga itu dikenal sebagai sosok yang sangat religius ya. Dia termasuk orang yang bisa decision maker gitu. Jadi kayak kalau gue bilang kayak gini terus gereja ngedukung, itu jadi bertentangan dengan pemerintah Korea sendiri lah gitu. Jadi kayak ini bisa jadi konspirasinya pemerintah untuk ngurangin pamornya si Yo Byung Eun. Dibikinlah skandal supaya kapal feri miliknya tenggelam. Dan bener aja guys, di tahun yang sama beberapa bulan setelah dia kapalnya tenggelam gitu ya, mayatnya dia itu ditemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan, di mana mayat si Yo Byung Eun ini ditemukan di sebuah ladang dikelilingi dengan banyak sekali botol-botol alkohol gitu. Jadi kayak seolah-olah dia mati karena mabuk gitulah, ibarat kata kayak mati karena depresi, dibuat-buat seolah seperti itu. Gue sih nggak terlalu yakin ya, karena anehnya adalah ketika mayat ini ditemukan ya, polisi itu mengambil alih kasus tersebut dan baru menyatakan bahwasannya mayat ini adalah milik Yo Byung Eun setelah 6 minggu prosesnya. Dan para pengguna internet di Korea Selatan semuanya tuh langsung ngehujat kayak ini nggak mungkin, ini pasti settingan, ini pasti bohong gitu kan. Karena pertama anehnya adalah Yo Byung Eun kan dikenal seorang sosok yang religius ya, tapi ditemukan banyak botol alkohol sehingga banyak orang yang nggak percaya kalau itu adalah si Yo Byung Eun atau emang itu adalah mati karena begitu, karena kemungkinan mati dibunuh terus sengaja disetting seperti itu. Kayak kalau orang-orang Korea Selatan percaya kayak gitu ya guys. Dan yang kedua, Yo Byung Eun ini kan orang yang sangat populer, terkenal, posternya ada di mana-mana gitu kan, seorang bilioner juga. Nggak mungkin polisi sulit untuk mengenali orang setenar itu, kecuali kalau yang mati bukan siapa-siapa gitu. Yo Byung Eun pasti punya catatan gigi di kedokternya gitu kan, dia punya dokter pribadi, ada catatan giginya, ada DNA-nya. Ya pokoknya sampel-sampel itu lengkap. Harusnya polisi dengan cepat bisa langsung mengumumkan ini adalah mayatnya Yo Byung Eun. Tapi diumumkan setelah 6 minggu. Jadi benar-benar kayak, lu selama ini kerja ngapain aja guys? Jadi kayak gitulah kira-kira ya. Jadi seolah-olah pemerintah mau nutup rapat semua kasus ini supaya si Yo Byung Eun sendiri nggak mencari tahu atau nggak bisa mencari tahu kenapa kapalnya bisa tenggelam dan memakan banyak sekali korban. Dan guys, pada akhirnya ya, setelah banyak sekali tuntutan yang datang dari masyarakat, terutama dari para kerabat korban yang meninggal ya,
Akhirnya 14 orang kru kapal dinyatakan bersalah, terutama si nahkodanya atau si kapten kapalnya ya. Jadi dari 20 orang yang selamat kru kapalnya, 14 diantaranya ditahan oleh kepolisian Korea karena mungkin 14 orang ini yang terlibat dalam tragedi tenggelamnya kapal Seoul kali ya. Mungkin yang sisanya itu nggak benar-benar nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba kapal itu tenggelam tahunya mereka gitu ya. Kepolisian Korea Selatan bersama jaksa ya, para jaksa penuntut umum di Korea Selatan juga menggeledah kantor Chong Hae-jin Marine and Co yang mengoperasikan kapal Seoul ya. Jadi benar-benar kayak dicek benar-benar nih siapa aja sih yang terlibat dalam tragedi kapal Seoul ini. Oke guys, jadi demikian yang bisa dibahas di Classroom kali ini tentang tragedi kapal Seoul yang tenggelam pada tahun 2014. Dan gue mendoakan semoga para arwah dari korban-korban dari kapal Seoul ini bisa istirahat dengan tenang ya. Dan semua keluarga dari korban kapal Seoul ini diberikan kekuatan dan ketabahan ya. Walaupun sampai saat ini gue masih bisa menemukan jejak digitalnya mereka, dan itu pasti buat keluarga tuh juga berat gitu ya. Oke guys, akhir kata gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat yang sudah merequest video ini ke Aquilastrum ya, tentang kapal feri Seoul ini ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channelnya Aquilastrum, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya. Dan buat kalian yang udah biasa nonton Aquilastrum ya, pelanggan, para penggemar ada. Nah. Pokoknya buat kalian yang sudah biasa menonton channel Aquilastrum, ayo ramaikan kolom komentarnya Aquilastrum. Dan jangan lupa juga untuk klik share video ini kalau kalian menyukai video ini. See you on the next video. Di mana pulau tersebut menjadi banyak. Klik share video ini kalau kalian menyukai video ini. Oh iya, see you on the next video.